Yesus si jadi bahan khotbah minggu warisi sendah. Ibuat ibas perbahanan rasul-rasul pasal 4 ayat 32 seh kubas ayat 37. Izinkan kami ngoge kenca ibas cakap karo secara tunggal bagian dasi tertulis. Kerina kalak si enggo erkini teken ersada ukurna dengan ersada pe penggejapena. Lalit sekalak pe singata kenca maka erta-erta silit ibas ia si kerajangan nasi sada tapi kerina iras kena. Alu kuasa simbelin isaksikan rasul-rasul maka Tuhan Yesus nggoke ke ibas si matenari. Janah dibata mereken pasu-pasuna simbelin man perpulungan Lalit sekala pesi kekurangan sebab kalak silit tanah entah rumahna idaya kena janah duit na ibre kenaman rasul-rasul jenari ibagikan rasul-rasul man perpulungan rikutkan keperluna sekalak-sekalak. Bagaimana pe Jusup si iglari rasul-rasul Barnabas ertina anak singgit nampati ia kalak Lewi tubuh ipulau Kiprus idaya kena tanahna jenari ibre kena duit na man rasul-rasul seh jenda pengogen kata dibata alu tema ersada ukur ersada penggejapan sehati dan seperasaan. Shalom menjuah-juah tetap semangat, salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Ngerana karena sehati sepikir, sejiwa, seperasaan sesuai dengan tema dan sentral khotbah kita hari ini. Sekali jadi sebuah foto bocah laki-laki. Satu berkulit hitam dan satu berkulit putih bergandengan tangan ketika diupload ke akun Facebook. Itu sangat viral. Mungkin sampai hari ini foto itu ada. Kalau kita nanti boleh cek. Yang menjadi perenungan ada kisah manis yang mengharu biru di balik foto. Bocah kecil laki-laki berseragam sekolah, warna bajunya merah, kulit putih dan kulit hitam. Waktu itu mereka memulai sekolahnya di kelas 2 SD di sekolah baru. Dan seorang bocah laki-laki yang bernama Kanner Krites menangis. Dan seorang bocah lagi Christian Moore memegang erat tangan bocah berkulit putih yang kebetulan sentabi adalah autis. Dia menggenggam tangan kawannya yang sedang menangis, menariknya ke dalam dadanya dan dia berpegangan. Bocah itu tenang, mereka kuat, dan mereka terus bergandengan tangan sampai bel untuk pulang sekolah berbunyi. Dan hal itu kisah pertama diskriminasi di sekolah yang elit itu tidak pernah terjadi lagi. Mau itu kulit putih, mau kulit hitam, mau autis, mau normal, mau apapun. Sehingga banyak orang caption di foto itu yang berkali-kali, puluhan ribu kali dibagikan. Mereka beri judul, tidak ada warna di dalam yang dinamakan cinta. Hari ini kita belajar cinta.
Belajar karena kasih sayang sepenggejapan, sehati sejiwa, bagaimana itu bisa real, bukan hanya sebuah semboyan. Tapi praktek yang kita lakukan dan kita belajar termotivasi dari jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul yang dituliskan oleh Lukas. Dan ini adalah awal-awal jemaat mula-mula. Lukas menuliskan jemaat mula-mula lebih kurang 30 tahun awal jemaat berdiri. Kita lihat, sekalipun kehidupan iman jemaat mula-mula itu ada dalam penganiayaan yang amat sangat dari para penguasa, dan sekalipun ditambah dengan ketegangan atau diskriminasi antara orang Yahudi dan non-Yahudi, di mana orang Yahudi selalu merasa dirinya eksklusif, dan sekalipun pada waktu itu hidup mereka terancam karena Yesus yang mereka nyatakan Tuhan dan nyatakan sembah baru disalibkan, tapi iman percaya mereka kepada Tuhan tidak pernah luntur. Dan dicatatkan di Kisah Rasul 1 sebelum teks kita ini, bukan hanya tidak luntur iman mereka, tapi dengan sekali khotbah Petrus 3.000 orang jemaat bertambah. Kenyataan itu, situasi yang manis ini ditambah dan diwarnai dengan persekutuan, persadaan jemaat mula-mula adalah sehati dan sejiwa. Jadi kuantitas tambah, jumlah angka luar biasa pesat pertumbuhannya, dan secara kualitas kesehatian dan kesejiwaan itu juga real, nyata, terjadi, terlihat di tengah kehidupan kekristenan jemaat mula-mula. Dan yang menjadi catatan teologis, hal ini mengapa boleh terjadi? Karena jemaat mula-mula termasuk para rasul yang menyaksikan bagaimana Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, inilah yang menjadi dasar motivasi mereka supaya mereka bisa sehati sepikir, karena dengan kisah real nyata di hadapan mereka, mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Sang Mesias itu adalah melulu pengorbanan dan dasarnya adalah kasih. Ngesir bahansa. Jadi orang yang paham dan mengimani bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit pada hari ketiga adalah orang yang hidupnya penuh pengorbanan dan kasih. Itu yang menjadi dasar apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Iya, hidup mereka penuh kasih bukan hanya di luar, tapi kasih alu ukur ras jiwa, sepenggejapan, bukan sandiwara, bukan lip service, tapi nyata melibatkan jiwa. Dan kalau kita lihat, mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah luar biasa, dan ditambah lagi dengan luar biasanya, tidak ada yang kekurangan di antara mereka, satu pun tidak. Emang ngeri ya? Berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Karunia apapun ada pada mereka. Karunia bersaksi, kuasa penyembuhan, karunia berkhotbah, karunia berdoa. Dan diikuti dengan sehati sepikir, sejiwa. Janah lalit sadape. Icatatkan kekurangan di antara jemaat mula-mula, baik secara batin dan fisik, lahir dan batin. Iya, seni naturang perpulungan kekelengan Kristus Yesus. Kalau kita lihat ayat berikutnya, dengan
hati. Bukan dengan yang dinamakan aturan diakoni, bukan yang dinamakan pasal-pasal tata gereja, bukan yang dinamakan dengan keputusan runggun, tapi dengan kerelaan hati, mereka menjual harta kepunyaannya dan meletakkannya di kaki para rasul, dan kemudian rasul-rasul membagikannya sesuai dengan keperluan jemaat masing-masing. Itu penting. Motivasinya jelas. Ada kerelaan hati, kegunaannya jelas. Mungkin tidak ada juga waktu itu pembukuan, tidak ada juga tulis-menulis segala macam, tapi kerina. Banci erdalan alu mehuli. Mereka katakan kami sedang belajar mempraktekkan kasih itu melalui tindakan hidup kami yang peduli dan berbagi kepada sesama. Pernah enggak kita sampai kepada iman yang sedemikian? Ketika kita melakukan suatu hal, tindakan kasih, kepedulian. Dan ketika ada pertanyaan, kenapa engkau melakukan itu? Jawabannya hari ini katakan kami sedang mempraktekkan kasih seperti yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Iman yang seperti ini, pernyataan kesaksian yang seperti ini yang ada di jemaat mula-mula, yang menjadi motivasi dan yang menjadi keteladanan bagi kita. Dan catatan berikut, hidup dalam kepedulian, hidup dalam berbagi yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, dicatatkan hal ini membuat mereka semakin memahami bahwa mereka telah terlebih dahulu dikasihi oleh Yesus Tuhan kita. Jadi ini juga penting kita evaluasi. Ketika kita berbagi, menyatakan kasih, kepedulian terhadap orang lain, seharusnya yang ada di pikiran kita, pengertian kita lebih dalam lagi bahwa Allah kita di dalam diri Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi praktek-praktek bagi-bagi saja tanpa dasar iman, tanpa alasan iman. Apalagi kalau itu bukan alasan iman. Kenapa kamu lakukan itu? Karena aku merasakan bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi aku sehingga aku juga mengasihi orang lain. Pemahaman dan iman yang seperti itu yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Dan catatan terakhir teks ini cukup singkat. Ada contoh keteladanan ya, selain jemaat mula-mula secara komunal, secara persekutuan, ada contoh keteladanan yang dicatatkan secara personal, nama jelas. Jusuf, yang disebut Barnabas. Siapakah dia? Dia seorang Lewi dari Siprus, dan arti dari namanya adalah nampati, atau ada juga yang menyebut penghibur. Sebenarnya dia anggota gereja Yerusalem berdasarkan Kisah 11 ayat 22. Dan Jusuf yang disebut Barnabas menjual seluruh hartanya dan diberikannya seluruhnya kepada rasul-rasul. Dan kalau kita lihat di Kisah Rasul, rasul-rasul akhirnya membagi-bagikan harta yang dijual oleh Jusuf secara spesifik dan secara khusus dicatatkan kepada orang-orang miskin. Sebenarnya kalau dia bagian dari bangsa Israel, orang Lewi, kaum Lewi tidak memiliki tanah. Tetapi teks ini bisa masuk akal dan logika karena Barnabas bukan hidup di Israel tapi di Siprus.
Dan aturan kepemilikan tanah bagi Lewi tidak berlaku lagi ketika mereka sudah keluar dari Israel. Karena ada yang mempertanyakan, orang Lewi kok punya tanah? Ketika mereka keluar dari Israel, walaupun dia kaum Lewi, aturan untuk tidak memiliki tanah tidak berlaku lagi kepada Yusuf. Idayakan agrina tanahna erta milikna. Dia berikan kepada rasul dan rasul-rasul membagikannya secara khusus kepada orang-orang miskin. Secara teologis, Yusuf yang disebut dengan Barnabas itu punya sifat dan karakter yang luar biasa, memberi dengan ketulusan hati, tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali mempraktekkan ajaran kasih, buah dari imannya, motivasinya tulus, murni, bukan untuk memperoleh nama, pujian, apalagi status. Dan ketika saya mempelajari ini, bertolak belakang bila dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Yang penuh dengan kebohongan, dan akibat dari kebohongan adalah kematian. Seharusnya banyak Yusuf yang dinamai Barnabas masa kini. Tidak ada motivasi selain mempraktekkan ajaran kasih. Tidak mengejar nama, status, imbalan, pujian supaya viral, terkenal, tidak. Tapi mempraktekkan kasih, meneladani kasih Kristus yang telah lebih dahulu dia lihat langsung dan dia imani. Tidak perlu ada motivasi macam-macam dalam mempraktekkan kasih, dalam berbagi. Ibas nampati, ibas nahkan pengatakan bujur, atau apapun yang dinamakan oleh gereja kita hari ini. Tapi lakukan perbahanan si mehuli dengan dasar iman bahwa kita mengasihi orang lain karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi teks ini jiwanya yang kita ambil ya, ulah kari secara hurufiah mulih jenda narir daya tanah ka kita kerina. Ulah kari lanai kita man, pagi lanai minum. Mulih jenda nari kita jual apa yang ada pada kita, bukan seperti itu secara hurufiah. Walaupun di jemaat mula-mula memang secara hurufiah. Tapi banyak pendapat dan banyak penafsir yang menyalahartikan. Ada Kristen yang lain, karena milikmu adalah milikku, enggoka kebablasan, istrimu adalah istriku, nina kalit kadeba. Yang akhirnya pemahaman itu sesat dan tidak diakui kekristenannya. Atau Kristen atau apapun namanya. Tapi kan kita juga harus berhikmat. Artinya ibas pasu-pasu si simpar si isahkan Tuhan nandangi kita. Itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Mari berbagi, mari peduli atas kasih yang terlebih dahulu kita lakukan. Jangan apatis, jangan tidak mau tahu, jangan pepasek-pasek bantah, ulah tagangi kes-kes. Kan itu dia. Ada rezeki orang lain di deposito yang kamu simpan. Ada milik orang lain di mas batangan yang kamu bunikan. Di harta kekayaan, di berkat-berkat yang Allah berikan dengan simpar. Ada bagian orang lain di situ. Mari berbagi dengan kasih, dengan motivasi iman kita kepada Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Uga maka banci bage, iman yang seperti itu akan kita peroleh kalau kita kaitkan dengan Minggu Quasimodogeniti ya hari ini. Seperti anak yang baru lahir, yang selalu haus dan lapar akan susu murni sang ibundanya. Kita akan bisa berbagi, memahami bahwa Allah mengasihi kita kalau kita selalu haus dan lapar akan kebenaran Kristus.
maka ngasup kita ngelakukan apa yang difirmankan pada kita berdasarkan kisah rasul atau teladan jemaat mula-mula, atau yang dilakukan oleh Jusup yang disebut dengan Barnabas. Kalau kita bandingkan dengan Amsal, Ogen Tandai, bukankah kita ini sahabat antara satu dengan yang lain? Apalagi sahabat di dalam Kristus. Seorang sahabat akan selalu menaruh kasih dengan sahabatnya. Adinala menaruh kasih bukan lagi sahabat namanya. Tidak ada seorang sahabat ketika sahabatnya menderita, dia tidak menaruh kasih, tapi dia menaruh kasih, menolongnya dan menguatkan dia. Dan kalau kita bandingkan kepada Filipi 2 ayat 2 sebagai invokasio, Rasul Paulus dari dalam penjara menuliskan surat kepada Filipi, sehati sepikirlah engkau, karena ada indikasi perpecahan di jemaat Filipi pada waktu itu. Persahabatan yang disertai kasih itu luar biasa. Indikasi perpecahan, pengelompokan di tengah-tengah jemaat Tuhan itu juga tambarna adalah kasih. Sehati sepikir, sepenggejapan. Adi lagu karona jelas kap nina bas suindwe sui kuminakapdu. Bas suindwe sui kumin kuakap. Bas latih nduepe latihku kamin kuakap. Dan juga sebaliknya ya, ulah kari bas suine saja suiku. Tapi bas tawa cirem nduepe tawa kumin kuakap. Jadi mari sebagai keluarga besar, anak-anak Tuhan, kerina kita endai gelari anak-anak Tuhan, hendaklah dalam kehidupan iman kita, kekristenan kita hidup dalam kesehatian, kesejiwaan, sepikir, dan bukan hanya sebatas slogan, apalagi iklan, tapi itu kita real, kita nyatakan di dalam hari demi hari kehidupan kita. Terakhir tentu, Ita Berukaban. Hari ini, ialoken kam jadi anggota GBKP di tengah-tengah runggun pasar Minggu. Tambah karya anggota Permata, tentu Permata kita senyum-senyum, tapi senyum dia kentisik ngencang, kok kari jadi moria rempet. Lanain deka. Tapi terakap nge kentisik kari ikut dia di PA Permata. Ita, firman Tuhan tidak kebetulan, praktekkan praktek kasih dalam kehidupan imanmu. Berbagi, peduli, seperti praktek kasih yang telah Yesus lakukan penuh dengan pengorbanan. Dan diikuti nanti Momo keluarga Elmo dan Kathleen ya, Sinulingga dan Pinem. Firman juga tidak kebetulan aku. Sudah panjang kali kita belajar ya Kat. Konseling pranikah, Elmo senyum-senyum. Praktekkan kasih tanpa syarat. Berbagi terlebih-lebih dalam hubungan suami istri. Spesifiknya nanti di khotbah pemberkatan ya. Tidak kita habiskan hari ini. Nanti habis kamus tanggal 24 April. Tapi yang jelas hari ini kita semua diwarnai kasih. Love ya hari ini. Sarangio hari ini. Luar biasa hari ini firman Tuhan itu yang mewarnai kita, wajah kita, saya yakin di balik masker pun senyum cinta yang ada di antara kita untuk kita praktekkan, dan seluruh jemaatku, jemaat Tuhan, keluarga besar GBKP Pasar Minggu, kita sehati sepikir, kita saling mengasihi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin, kita bersatu dalam doa.